cerita. Orang-orang bilang Vandra beruntung karena bisa dapat gue. Di balik auranya yang kuat banget, ternyata dia juga ekstrovert parah. Makin jatuh cinta aja lah tuh gue sama dia. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Tebak-tebakan MBTI dong guys. MBTI gue TRTKN alias tertekan. Hehehe. Enggak. Bercanda ya guys ya. By the way, salam kenal dulu dong. Gue Danan. Umur gue sekarang 30 tahun ke atas. MBTI gue ENFJ. Katanya sih MBTI gue ini emang kebanyakan orangnya karismatik dan populer. Anjay. Emang gue lumayan punya banyak temen sih. Dan biasanya gampang ditaksir sama cewek-cewek. Tapi gue selalu ngerasa cewek-cewek yang suka sama gue ini boring, manja, ngambekan, nuntut gue jadi lebih peka. Padahal secara emosional gue termasuk yang peka. Sampai suatu hari gue ketemu sama cewek yang lebih dominan dari gue. Gue banyak ngobrol sama dia. Padahal dia lebih tua 5 tahun dari gue. Udah gitu jabatan dia juga lebih tinggi dari gue. Dan setahu gue mantan dia nih cuma satu. Karena katanya moto hidupnya itu pengen bebas nikmatin hidup. Makanya gak mau pusing nyari pacar atau terlibat di sebuah hubungan yang terlalu serius. Sebut aja namanya Vandra. Awal mula gue tertarik sama dia karena dia cantik banget. Plus cara dia menatap orang itu sangat mengintimidasi. Tingginya 175 cm. Kulitnya bersih. Pokoknya definisi cewek bedes banget dah. Pantas aja kalau dia sering dijulukin primadona di kantor. Karena vibes-nya tuh bener-bener femme fatale abis. Di balik auranya yang kuat banget, ternyata dia juga ekstrovert parah. Ya nggak heran sih, soalnya dia bisa nyambung ngobrol sama semua umur. Mulai dari yang bokem sampai yang udah uzur. Ngomongin apapun dalam berbagai aspek. Soal interaksi sama orang, dia selalu full baterai. Nggak pernah tuh gue lihat dia bawa bad mood kerja ke teman-temannya. Profesional banget. Orang tuh segan banget sama dia karena dia bisa ngasih batasan tinggi, setinggi tembok Cina. Jadi orang yang mau dekat sama dia kudu mikir berkali-kali. Soalnya dia kalau ngomong langsung straight to the point. Jujur seumur hidup gue baru pertama kali ketemu orang kayak gitu. Tapi ya namanya orang ya. Walaupun dia udah sebedes dan sedominan itu, pasti ada aja berita miring soal dia. Yang maaf kayak dia open BO lah, gonta-ganti cowok lah. Padahal itu cuma gosip doang. Mungkin karena pembawaan si Vandra ini juga agak petantang-petenteng kali ya. Gue pernah nanya sih ke dia, lo risih gak sih sebenarnya diomongin yang enggak kayak gitu? Terus dengan entengnya dia jawab, enggak lah, coba aja cari, ketemu gak? Terus gue tanya lagi, kok lu bisa sih sepede itu? Kata dia, ya karena gue gak pernah ngelakuin itu, cari aja sampai mati. Wah, buat gue itu damage-nya gak main-main sih. Tengil banget lagi ngomongnya. Makin jatuh cinta aja lah tuh gue sama dia. Karena jarang-jarang banget nih gue suka duluan sama cewek. Baru sama dia doang gue kayak gini. Singkat cerita, setelah perjuangan gue yang gak ada apa-apanya ini, Vandra luluh juga. Yang lebih gokilnya lagi nih ya, gue pacaran sama dia udah kayak mau tes militer anjir lah. Gue gak bisa tuh bermalas-malasan. Gue harus olahraga. Dan ternyata dia juga jago di segala cabang olahraga. Gue curiga kalau dia ahli panjat pinang. Ternyata selain dia cerdas gak ketolong, dia juga punya banyak keahlian. Belum juga soal selera musik yang jauh beda. Gua lebih suka jenis lagu yang kayak Bernadia gitu kan, yang soft. Sementara dia lebih suka Slipknot jir. Udah gitu dia bukan tipe yang suka nunda-nunda kerjaan. Rapih banget pula orangnya. Ada kotoran dikit langsung diberesin tuntas. Lah gue nunda mulu kerjaannya. Akhirnya tanpa sadar gue jadi kebawa arus dan kebiasaan dia yang rapi dan gak pernah nunda kerjaan itu. Gue sempet stres sih di awal hubungan karena dia idealis banget. Dia sangat menghargai dan gak mau buang-buang waktu. Beda banget lah pokoknya sama gue. Semenjak sama dia, gue amat sangat menikmati waktu yang gak kebuang sia-sia dengan aktivitas gue yang banyak. Dia juga sangat visioner. Kelihatan dari dia yang baru masuk kerja aja udah kepikiran nanti anaknya mau sekolah di mana, rumah di mana, dan bla bla bla. Dia juga jarang banget ngeluh. Hidupnya kayak kelihatan lancar banget, nggak ada kendala apa-apa. Dia juga jarang ngambek, kecuali masalahnya emang besar banget. Sekalinya ngomong, kayak disayat pakai pedang Zoro dah lo.
Singkat cerita, dengan personality dia yang dominan, ambis, dan tegas itu, dia jadi ngebawa gue ke diri gue yang lebih bervalue. Gue jadi lebih bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup tanpa banyak bingung, karena dia bantu gue buat ambil penilaian ini itunya. Orang-orang bilang Vandra beruntung karena bisa dapat gue, tapi menurut gue salah besar. Justru gue yang beruntung banget bisa punya dia. Berkat dia, gue bisa survive dan akhirnya bisa dapetin apa yang gue mau. Dari jabatan, finance yang stabil, sisi gue yang tegas, semuanya deh. Karena kata dia, lo percuma niat kalau nggak konsisten dan nggak punya prinsip. Yang ada lo stuck di tengah jalan kalau ada kerikil-kerikil yang ngalangin jalan lo. Karena Vandra yang sangat powerful itu, dengan bodohnya gue ghosting dia cuma karena gue minder. Saking dia selalu nyelesain masalah sendiri, gue jadi ngerasa kalau dia tuh gak butuh gue. Karena selama berhubungan 7 tahun, gue sama Vandra ini, dia gak pernah ngerepotin gue secara finance dan hal lain apapun. Perjalanan gue ngeghosting Vandra tuh gak mudah guys. Tiap kali mau ngajakin ngobrol dan papasan pun, gue yang langsung kabur. Di spam chat terus-terusan juga gue bodo amat. Padahal gue sedih banget sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya gue deket sama sahabatnya sendiri, namanya Rana. Rana ajak gue buat nongkrong bareng ceritanya. Ya gue gas aja, karena gue ngerasa gue single. Ternyata pas di tempat nongki itu ada Vandra. Gue kaget, Vandra juga kaget. Tapi habis itu Vandra kayak gak terjadi apa-apa. Dia bisa dengan mudah beradaptasi. Gue sih berharapnya dia cemburu, tapi dia sama sekali nggak nunjukin itu dan kayak fine-fine aja gitu nongkrong bertiga. Gua pikir dia udah nggak ada feel lah di situ, karena si Rana ini gacor banget deketin gue. Mulai dari skin to skin, nempel mulu, cubit-cubit gemes, duduk sebelahan mulu. Padahal si Rana nih tahu kalau Vandra dulu mantan gue, dan itu berlangsung beberapa kali selama kita nongkrong. Selama itu juga ketertarikan gue ke Rana dan cewek lain nggak kayak ketertarikan gue ke Vandra. Sampai akhirnya si Rana ini nembak gue, tapi gue gak terima. Karena kayaknya kurang bijak aja kalau gue terima dia cuma supaya Vandra ini cemburu. Singkat cerita, selang 5-6 tahun total gue ngeghosting Vandra. Tiba-tiba Vandra chat gue. Isi chatnya gini, gue gak akan nanya alasan lo lagi kenapa ninggalin gue. Gue minta maaf atas kesalahan gue dulu pas kita pacaran. Maaf, gue terlalu maksa buat memperbaiki hubungan ini, karena gue seenggak mau tahu itu. Sampai mohon-mohon sama lo buat minta belas kasih supaya lo balik lagi ke gue. Gue cuma mau nanya satu hal. Lo masih sudi buat balik lagi sama gue dan mulai dari awal atau enggak sama sekali? Kalaupun lo emang gak mau balik lagi ke gue, it's okay. Gue cuma mau ngucapin makasih atas kebaikan lo dan gue gak pernah nyesel ngabisin waktu bareng sama lo saat itu. Makasih udah selalu ngehargain gue dan gak pernah anggap gue rendahan walaupun banyak yang ngomongin jelek soal gue. Gue speechless banget dengan chat itu. Saking speechlessnya gue gak tahu harus balas apa. Gue bingung banget. Padahal sosok dia sangat berpengaruh positif buat hidup gue. Terus selang seminggu setelah chat itu, gue baru tahu ternyata si Vandra cut off Rana sebagai temen. Walaupun gue gak tahu alasannya karena apa, tapi pasti Vandra punya alasan yang kuat soal itu. Gue juga baru tahu ternyata Vandra resign dan semua sosmed gue diblok sama Vandra. Jadi gak ada akses buat gue untuk tahu kabarnya gimana. Setelah itu gue baru tahu ternyata dia baru nikah sama cowok lain. Di situ dunia gue runtuh kayak kesambar petir. Gue dapat informasi dari teman kantornya yang namanya Zian tentang semua fakta yang gak pernah gue tahu selama gue ghosting Vandra. Dia beneran berusaha banget buat memperbaiki hubungan sama gue, sampai ngelakuin berbagai cara biar gue bisa balik lagi ke dia. Terus selang 3 tahun gue putus, gue baru tahu ternyata dia dijodohin sama cowok pilihan tantenya. Dan pas dikenalin langsung dilamar dong. Iyalah, siapa yang gak mau sama Vandra? Dari proses lamaran ke nikah, Vandra ngulur waktu terus, karena masih yakin kalau gue sama dia bisa balikan lagi. Sampai H-2 minggu pun Vandra masih berharap sama gue, karena gue tahu banget Vandra tipe orang yang nekat. Makanya Vandra chat begitu sebelum resign. Gue bodoh banget. Jujur gue ngerasa nyesel banget, karena gue yang terlalu minder dan nolak Vandra terus. Padahal dia udah susah payah buat balik lagi sama gue. Tapi ya mau gimana lagi, gue udah gak bisa ngelakuin apa-apa juga. Sampai akhirnya sekarang dia udah punya 1 anak yang cantik banget. Sementara gue di sini masih ngerasa ada penyesalan yang tersisa. Gue cuma mau bilang buat teman-teman di luar sana, perjuangkan pasangan yang mau mulai bareng dari nol sama kalian. Hargai kehadiran mereka
dan lakukan usaha lebih banyak untuk jadi setara kalau memang pasangan lo kerasa lebih baik dari lo. Justru itu kan poinnya punya pasangan, biar jadi motivasi lo untuk jadi lebih baik lagi. Udah sekian aja cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See ya!